Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Lutfi untuk pembelajaran hari ini. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan juga ceria. Masih semangat ya? Hari ini kita akan banyak melakukan kegiatan, terutama nanti anak-anak akan membuat sebuah karya 3 dimensi dari tanah liat. Nah anak-anak, untuk materi yang harus anak-anak pelajari hari ini dan juga penugasan yang harus diselesaikan hari ini sudah Bu Lutfi unggah di Google Classroom. Jadi anak-anak bisa langsung mulai untuk membukanya. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini yuk. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 3, lingkungan sekolahku, pembelajaran yang pertama. Jadi kita sudah masuk ke subtema ketiga ya. Nah anak-anak, sudahkah kalian membuang sampah pada tempatnya? Ketika hendak meminta teman kalian untuk membuang sampah di tempatnya, apa yang akan kalian katakan? Jika teman kalian sedang membersihkan kelas, apakah kalian akan membantunya? Nah, hari ini kita akan belajar salah satunya yang berkaitan dengan kalimat perintah, kemudian yang kedua sila ketiga Pancasila, dan juga seni 3 dimensi. Nah, hari ini yang pertama kita akan belajar mengenai kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berupa perintah untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Contohnya, coba anak-anak perhatikan ya. Siti sedang jalan-jalan dengan ibunya. Siti dan ibunya melihat sampah berserakan di depan rumahnya. Ibu berkata kepada Siti, "Siti, buanglah sampah itu ke tempat sampah." Nah, kata buanglah sampah itu ke tempat sampah merupakan contoh dari kalimat perintah. Mengapa kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat perintah? Karena kalimat perintah itu yang pertama diawali dengan huruf kapital anak-anak ya. Kemudian yang kedua diakhiri dengan tanda seru. Kemudian yang ketiga menggunakan akhiran lah atau kan. Nah, di sini menggunakan akhiran lah, buanglah. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat menggunakan kata penegasan. Coba anak-anak perhatikan. Dari gambar ini, coba kita buat bersama-sama yuk contoh dari kalimat perintah. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, di sini terdapat kata penegasan yaitu jangan dan juga menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Selanjutnya, yang gambar yang kedua. Contohnya, buanglah sampah di tempatnya sekarang. Nah, di sini pada kalimat ini menggunakan akhiran lah pada kata buanglah dan juga menggunakan tanda seru pada awal kalimat. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat perintah. Setelah ini anak-anak, silahkan anak-anak kerjakan lembar kerja peserta didik. Di sini ada gambar, kemudian ada kata yang masih acak. Silahkan anak-anak susun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat perintah yang sesuai pada gambar. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Di sini, apa yang dilakukan oleh Benny dan Siti? Di sini, Benny dan Siti sedang memungut sampah yang berserakan. Tahukah kamu, saling membantu dan tolong-menolong adalah salah satu pengamalan sila Pancasila. Jadi di sini Benny dan Siti membantu temannya memungut sampah yang berserakan. Nah, anak-anak tahu tidak bagaimana bunyi dari sila-sila Pancasila? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Sila-sila dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan pasangkan yuk lambang-lambang dari sila-sila Pancasila ini. Sila yang pertama, lambangnya adalah bintang. Sila yang kedua, lambangnya adalah rantai. Sila yang ketiga, lambangnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Sila yang kelima, lambangnya adalah padi dan kapas. Hari ini kita akan belajar sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, apa saja contoh pengamalan sila ketiga Pancasila? Nah, contohnya menghargai perbedaan, kemudian menggunakan bahasa Indonesia ketika kita berbicara dengan orang lain, kemudian bangga menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya, melaksanakan upacara bendera. Ini biasanya dilaksanakan setiap hari Senin dan juga hari besar lainnya. Kemudian melakukan kerja bakti dan juga saling tolong menolong. Setelah ini anak-anak akan mengerjakan misi yang kedua mengenai sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, apakah di kamar atau di rumahmu terdapat hiasan atau pajangan? Pajangan-pajangan itu dapat memperindah suatu ruangan anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa pajangan yang berbentuk 3 dimensi yang dapat memperindah ruangan. Nah, ciri-ciri benda 3 dimensi yang pertama memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Kemudian juga memiliki volume. Selain itu, benda 3 dimensi juga dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Bisa dari samping kanan, samping kiri, maupun dari atas. Benda 3 dimensi tetap sama walaupun kita lihat dari sudut pandang manapun. Kemudian dapat menempati ruang. Nah, ini contoh dari karya-karya 3 dimensi anak-anak. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang anak-anak akan membuat kreasi dari tanah liat. Bahan yang dibutuhkan yang pertama tanah liat. Kemudian ada cat warna, ini bisa menggunakan cat poster, cat akrilik maupun cat tembok. Kemudian cetakan, nah untuk cetakan ini anak-anak boleh menggunakannya atau juga boleh tidak. Kemudian kita juga membutuhkan kuas untuk mewarnai. Nah, langkah yang pertama, anak-anak siapkan adonan tanah liat. Kemudian anak-anak bentuk adonan tersebut menjadi benda sesuai dengan keinginan anak-anak. Ini bebas ya, jika menggunakan cetakan maka silahkan dicetak. Jika anak-anak tidak menggunakan cetakan, silahkan dibentuk menggunakan tangan. Selanjutnya, jika sudah jadi, jemurlah hasil karya kalian di bawah sinar matahari hingga warnanya berubah. Jika warnanya sudah berubah, artinya tanah liat anak-anak sudah kering dan juga sudah keras dan sudah siap untuk diberi warna. Setelah itu, berilah warna sesuai dengan keinginan. Untuk petunjuknya sudah ada di lembar kerja peserta didik di halaman 4. Nanti bisa anak-anak buka. Kemudian untuk penugasannya silahkan anak-anak fotokan hasil karya anak-anak sebelum diberi warna dan juga setelah diberi warna. Nanti silahkan dikirimkan ke Google Classroom atau bisa ke WA. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah belajar mengenai kalimat perintah. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai sila ketiga Pancasila. Kita juga belajar karya seni 3 dimensi dan juga anak-anak akan membuat karyanya. Untuk karyanya ini akan dikumpulkan hari Kamis, jadi masih ada waktu 4 hari untuk anak-anak bisa menyelesaikan karya seni 3 dimensi. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Semoga anak-anak merasa senang ya. Nanti jika ada materi yang belum dipahami, silakan anak-anak bisa WA ke nomor Lutfi. Setelah ini, anak-anak juga mengerjakan latihan pembelajaran di halaman 5 dan juga 6. Di sini terdapat 5 soal pilihan ganda. Jadi silakan dikerjakan di buku tugas. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga setelah anak-anak mempelajari materi melalui video ini bisa semakin paham ya. Juga nanti jika ada materi atau hal yang masih ditanyakan, anak-anak bisa langsung WA ke nomor Lutfi. Sekian pembelajaran hari ini. Lutfi tunggu karya dari anak-anak ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.